kan tadi saya bilang ya bahwa ISO 17025 ya, dia berbicara tentang persyaratan umum. Ya, persyaratan umum, kompetensi lab pengujian dan kalibrasi. Tapi diisinya di dalamnya ada 3 hal yang dicakup ya, atau ada 3 ruang lingkup yang diatur. Selain pengujian, selain kalibrasi, ada juga sampling. Nah, kok tiba-tiba muncul gitu loh sampling, kenapa? Logika aja ya. Kenapa kok sampling dibawa-bawa? Pak udah di ujung lidah, cuma mau mengungkapkan tuh susah gitu ya. Tapi begitu saya udah kasih tahu, tuh kan, tuh, baru saya mau bilang, cuma keduluan bapak. Itu mah alasannya ngeles. Ya, kenapa? Karena Ayo. misalnya kita itu mau menguji sampel. Ya. Nah, kalau dari si samplingnya aja itu salah, nanti pas di pengujiannya itu mungkin maka salah juga. Jadi tidak sesuai gitu. Jadi kita kasih applause ya. Cara garis besar. Kenapa? Karena sampling dengan pengujian itu satu kesatuan. Tuh Pak, saya mau jawab itu Pak. Iya, bapak sih, gitu ya. Pakai dijawab pula. Padahal mah kasih waktu dikit 5 menit lagi deh. Sampai pulang aja nanti dia kasih waktu ya. Jadi karena sampling dan pengujian itu satu paket, satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Untuk menghasilkan data yang benar, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, berawal dari sampling yang baik dan benar, gitu. Dalam artian sampel yang diambil, ya, sampel itu kan sebenarnya cuplikan kan. Contoh, ada minyak datang 20 ton, 1 tangki. Apa perlu diambil semua? Ya, 1 tangki dibuka kerannya, dibanjurkan ke lab gitu ya. Cek. Analisa sok. Ya. Mandi gitu kan. Ngojai gitu kan. Silakan berenang dalam lautan minyak, cek. Kan enggak kan? Masa 20 ton harus dicek semua? Ya. Jadi sampel yang dibawa ke lab itu hanya berupa cuplikan. Artinya cuplikan itu sebagian kecil dari sampel yang ada secara keseluruhan, ya. Tapi dia mewakili semua sampel tersebut. Jadi walaupun kita ambilnya sedikit, ya, 1 cuplikan, tapi dianggap mewakili. Nggak masalah, diambilnya hanya 1 botol. Tapi gimana caranya kita harus menjamin bahwa sampel itu mewakili sampel secara keseluruhan. 1 botol misalkan 250 mili, ya. Sampelnya ada 20 ton. Gimana caranya 250 mili ini mewakili yang 20 ton tadi? Ada tekniknya, ada cara ngambilnya. Ya. Artinya cara pengambilan sampelnya harus diperhatikan. Makanya sampling ini dibahas, ya, concern, menjadi dari concern ISO 17025, karena satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Untuk menghasilkan data pengujian yang valid, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, berawal dari samplingnya dulu. Harus benar, harus baik. Makanya kan tadi saya mindset saya, kalau nanti kalian sudah kerja, mindsetnya hanya jangan cuma saya bekerja sebagai analis, tapi kalian harus paham juga bagaimana cara sampling yang baik dan benar, ya. Karena ini nggak bisa dipisahkan, makanya dibawa-bawa satu kesatuan. Kalau pengujian dan kalibrasi itu 2 hal yang berbeda, tapi kalibrasi akan mendukung pengujian yang baik dan benar juga. Kenapa? Kalau alatnya sudah dikalibrasi atau alatnya terkalibrasi, ya, sudah dipastikan alatnya itu bisa berfungsi dengan baik, performanya baik, stabil, maka akan menghasilkan hasil pengujian yang baik
pula. Jadi antara pengujian, kalibrasi, sampling itu saling terkait. Makanya di ISO 17025 itu ruang lingkupnya sebenarnya ada 3, pengujian, kalibrasi, dan sampling. Di mana kalibrasi dan sampling mendukung dari pengujian tadi. Ya. Jadi kedua ini mendukung pengujian tadi supaya hasilnya valid. Nah, ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan regulasi ya. Jadi ada baiknya juga. Jadi pemerintah itu ingin melindungi kepentingan nasional, dalam hal ini konsumen ya. Jadi ini dipersyaratkan juga oleh regulasi dari pemerintah. Nah, ISO 17025 ini juga penting dimiliki oleh perusahaan, terutama penyedia, perusahaan-perusahaan manufaktur ya, penghasil barang dan jasa. Supaya apa? Supaya dia bisa bersaing secara global. Kenapa? Kalau kita punya ISO 17025, dia bisa bersaing secara global. Ada yang tahu? Jadi kalau kita mau ekspor barang, ya, ketika kita sudah tersertifikasi 17025, kita akan lebih mudah untuk memasarkan barang kita keluar, akan lebih mudah mengekspor. Misalkan Mayora di Moli, dia sudah tersertifikasi ISO 17025, maka dia akan lebih mudah menjual barangnya ke luar atau mengekspor barangnya ke negara lain. Dengan kata lain, dia jadi bisa bersaing secara global. Jadi bukan cuma jualan di dalam negeri aja, bukan cuma jualan di Indonesia, tapi dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa dari negara-negara lain. Kenapa? Logika aja. Kenapa perusahaan ya penyedia barang dan jasa yang sudah tersertifikasi 17025 itu bisa dengan mudah bersaing secara global? Ada yang tahu? Karena sertifikatnya tersebut telah diakui oleh internasional. Iya, kita kasih applause ya Gi. Pak katanya mau ngasih giveaway, kok yang dikasih applause? Ya, nanti giveaway-nya nyusul ya. Ya logika aja, ISO kan berlaku secara internasional, diakui bukan cuma di dalam negeri, tapi di luar juga. Jadi ketika dia ingin ekspor, ya, menjual barang keluar, maka akan dengan mudah bisa bersaing. Tapi kalau dia nggak punya ISO 17025, mungkin baru mau masukin barang ya, mau menawarkan barang sudah ditolak karena belum tersertifikasi. Gitu. Ya, artinya diakui oleh internasional. Karena ISO ini diterbitkan oleh lembaga internasional, makanya sertifikatnya kalau ada perusahaan misalkan PT Indofood, nah dia mencantumkan tuh ya tersertifikasi ISO 17025, maka sertifikasinya itu akan diakui secara internasional, berlaku bukan cuma di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Jadi ketika Indofood ingin menjual mie ya di Thailand, di Amerika, di Eropa, ingin menjual minyak, dia akan lebih mudah bersaing. Kenapa? Karena sudah tersertifikasi. Artinya apa? Dengan perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis nggak kalah. Artinya apa? Kenapa nggak kalah? Logika deh. Kenapa dianggap nggak akan kalah gitu ya ketika dia bersaing dengan perusahaan lain yang memproduksi produk sejenis? Kenapa? Nah ini giveaway dah. Ya, nih misalkan ada Indofood ya. Di bawah Indofood ada noodle ya kan, produksi Indomie. Dia ingin memasarkan barang ke Eropa. Sementara Thailand juga produksi nih. Ya, mie juga, tapi mereknya Thai mie, gitu kan? Thailand mie, gitu kan? Kan kalau Indomie Indonesia mie, gitu kan? Thai mie, gitu kan? Thailand mie. Ingin memasarkan ke negara yang sama, ya. Artinya dia bersaing dong, ya. Berhubung
si Indomie sudah tersertifikasi ISO 17025 dan Taimi juga sudah tersertifikasi ISO 17025, ya. Jadi sama-sama bisa bersaing. Kenapa? Tapi kalau salah satu belum tersertifikasi, dia nggak bisa bersaing, nggak bisa masuk ke pasar internasional. Kenapa? Ada yang tahu? Ini agak berat nih. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah. Pertanyaannya susah, jawabannya gampang. Kenapa? Dianggap sama-sama bisa bersaing lah, nggak kalah ceritanya gitu, selevel lah. Kenapa? Mau Reni lagi mau jawab? Padahal ada 1.800 yang hadir. Tapi yang jawab cuma Reni doang. Kenapa? Tadi ada hubungannya juga dengan internasional. ISO itu isinya apa sih? Dari singkatan aja deh, International Organization for Standardization. Ayo jangan pakai bahasa planet. Mau saya jawab langsung? Nggak nyesel? Karena sudah memenuhi standar internasional. Iya, karena standarnya sama. Yang ditetapkan, yang ditentukan oleh ISO untuk dipenuhi oleh Indomie dan Taimi itu sama. Standarnya berlaku sama. Artinya persyaratannya sama. Kalau dia sudah dapat sertifikat, si A sudah dapat sertifikat, si B sudah dapat sertifikat, dianggap sama-sama satu rating, satu level. Kenapa? Karena persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam ISO tersebut sama, berlaku juga untuk Indomie, berlaku juga untuk Taimi. Jadi bisa bersaing. Tapi kalau misalkan hanya salah satu yang punya sertifikat, dianggap yang tidak punya sertifikat, ya, itu tidak memenuhi persyaratan. Nah itu makanya perlunya sertifikasi itu di situ, ya, supaya kita bisa bersaing juga. Nah ini beberapa manfaat penerapan ISO 17025, ya. Pengurangan resiko negatif seperti yang tadi saya bilang, ya. Pemikiran berbasis resiko. Kita tahu bahwa kegiatan di laboratorium itu mengandung resiko, ya. Karena di situ ada namanya penggunaan bahan-bahan kimia yang korosif lah, yang mudah meledak lah, ya. Tapi kalau ditangani dengan baik dan benar sesuai dengan standar, ya, maka resiko-resiko tersebut akan bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Kenapa? Kalau kita sudah bisa mengurangi resiko, artinya kita sudah bisa memastikan kalau analis-analis yang bekerja di situ itu akan bekerja dengan baik dan benar. Nah, kalau misalkan kita tersertifikasi 17025 ini sebagai bentuk komitmen juga buat kita, buat perusahaan. Tahu komitmen? Ya. Dua muda-mudi, cewek cowok berkomitmen, ya, untuk serius hingga ke jenjang pernikahan. Nah, yang dimaksud komitmen apa? Komitmen, ya, komit dong, ya. Komitmen konsisten, ya. Ya semacam perjanjian, dia komit, ya. Komit artinya bukan komat kamit, ya, beda. Komit dalam hal di sini adalah sebuah apa? Kayak semacam ini, ya. Perjanjian, keseriusan. Jadi kalau orang sudah bisa dibilang komit, berarti dia serius. Perusahaan kami komitmen untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Artinya dia benar-benar serius.
ingin menjalankan apa yang dislogankan, apa yang diucapkan. Komit, termasuk analis-analisnya. Kerjanya harus baik dan benar, sesuai WI, ya, jujur, bertanggung jawab. Itu namanya komitmen. Komitmen analis mendukung komitmen perusahaan. Perbaikan terus-menerus sistem manajemen. Jelas ya, kenapa? Karena di ISO itu sendiri biasanya itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang statis. Dia selalu berubah, berkembang dari waktu ke waktu. Contoh, ini ada ISO 17025 versi 2017. Siapa tahu nanti di 2025 ada kebutuhan lain yang harus mensyaratkan adanya tambahan persyaratan. Bisa jadi direvisi lagi, ya. Nanti versi 2021 ada tambahan apa lagi. Jadi ISO itu termasuk dinamis. Dia akan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan, ya. Jadi kalau kita menerapkan ISO sudah otomatis ketika ada ISO versi yang baru, otomatis kita akan upgrade. Ya, ada apa lagi nih ISO yang baru? Oh ini Pak, dia mengatur tentang ini yang tadinya tidak diatur di ISO lama, versi lama. Di versi yang baru dia mengatur tentang ini. Ini harus kita penuhi lagi. Mau nggak mau, ya, kita nggak bisa pakai ISO yang versi lama karena dengan sendirinya ketika ada versi baru, versi lama akan tidak berlaku, akan tidak diakui. Artinya apa? Itu akan menuntut kita untuk terus-menerus melakukan perbaikan. Makanya sebenarnya kalau perusahaan ingin menerapkan ISO itu agak berat dan lelah, butuh waktu, tenaga, dan biaya. Nggak sedikit biayanya. Contohlah kayak tadi ya, dia harus menjamin bahwa analisnya kompeten. Caranya gimana? Analisnya harus ikut training dulu, ya. Harus punya sertifikat. Mau nggak mau analisnya ditrainingkan dulu. Cara pengujian yang baik dan benar. Otomatis butuh biaya. Dan biasanya training kayak gitu nggak bisa kita training sendiri, ya. Nggak akan diakui kecuali oleh lembaga yang sudah terakreditasi. Nah ini mengapa? Karena dengan adanya ISO 17025 tenaga-tenaga analis kimia, operator, personil itu akan lebih terampil. Karena nanti di situ dituntut untuk selalu upgrade knowledge, ya, upgrade skill. Jadi nggak cuma analis dengan skill yang biasa-biasa aja. Pak, saya mah cuma bisa iterasi Pak. Ya, kalau ngerjain AS saya nggak mau, nggak bisa. Weird gitu kan. Pak, saya bisanya cuma nimbang Pak. Kalau yang titrasi aksan aja Pak. Nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau itu mendorong kita untuk terus maju, terus upgrade skill dan knowledge-nya. Skill itu keahlian, knowledge itu pengetahuan. Makanya biayanya lumayan mahal. Tapi kalau kita sudah tersertifikasi, keuntungannya juga banyak, ya. Jadi kita bisa bersaing. Jadi kita nggak nyari pelanggan lagi, pelanggan yang nyari kita. Nah, ini poinnya, kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Karena pelanggan tahu kalau barang yang kita hasilkan itu berkualitas, sudah distandarkan melalui ISO 17025, diakui secara internasional kalau kita mau ekspor. Nah, karena sudah ada standarnya, otomatis akan meminimalisir kesalahan, ya. Kalau misalkan kesalahan dapat diminimalisir, otomatis pengaduan keluhan konsumen akan berkurang, bahkan bisa hilang. Dia akan lebih mudah dalam hal pemasaran, dalam hal marketing, ya. Nah, kalau sudah tersertifikasi ISO 17025, dia juga bisa bersaing dengan lab lain, ya. Contoh Mayora, dia punya lab, ya. Karena sama-sama sudah tersertifikasi, artinya sudah bisa bersaing.
menghasilkan data atau hasil pengujian yang valid. Karena nanti ada compare ya, perbandingan intralab sama interlab. Seperti tadi saya bilang 17025 versi 2017 ini sebenarnya ini adalah pengembangan dari ISO sebelumnya 17025 2005. Jadi di sini fokus dia pemikirannya berbasis resiko.